warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Gimana kabar kalian hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, udah siap belum nih untuk belajar hari ini? Siap Bu. Baiklah, sebelum kita belajar, Ibu minta tolong Mas Jumadin untuk memimpin doa, bisa? Bisa Bu. Silakan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Mas Jumadin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Jadi Mbak Aisyah Nadia ada? Hadirah Bu. Mas Jumadin ada? Hadir Bu. Alhamdulillah, ternyata semuanya hadir ya. Baiklah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Siapa di sini yang pernah membantu ibu atau saudaranya atau teman-temannya mungkin membuat kue? Aisyah Bu. Saya Bu. Aisyah, Mas Jumadin tidak pernah bantu ibunya buat kue? Bantuin doa aja Bu. Jadi cepet ya Mas ya. Iya Bu. Jadi Ibu mau tanya sama Mbak Isa. Mbak Isa biasanya buat kue apa Mbak? Kue bolu Bu. Kue bolu. Biasa buat sendiri apa bantu ibunya? Bantu ibu. Bantu ibunya. Jadi dalam buat kue bolu biasanya alat dan bahannya apa aja Mbak? Tepung, gula, telur, baking soda, pakai mixer. Banyak ya kan Mbak? Nah, jadi kan biasanya kan dalam pembuatan kue, dalam pencampuran bahan-bahan itu kan memiliki berat atau masanya sendiri-sendiri. Jadi harus sesuai seperti itu. Jadi kan nanti biar bolunya enak, iya nggak Mbak? Iya Bu, benar. Nah, jadi tuh jika nih Mbak Aisyah mau buat kue bolu, terus tepung terigu yang Mbak Aisyah siapkan itu 100 gram. Kemudian Mbak Aisyah memasukkan atau mencampurkan 50 gram mentega ke dalam tepung terigu tersebut. Jadi nanti berat atau masanya jadi berapa Mbak? 150 Bu. Ya, benar. Jadi kan tadi 150 itu didapat dari 100 gram tepung terigu, 50 gram dari mentega. Nah, jadi pembelajaran yang akan kita bahas atau materi yang akan kita bahas itu kurang lebih seperti itu. Jadi udah pada siap belum belajarnya nih? Sudah Bu. Bu. Semangat sekali ya. Baiklah, kita akan mulai ya. Bentar Ibu share screen. Jadi semalam yang udah belajar siapa? Ada ya? Aisyah Bu. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah Bu. Baiklah, jadi kita akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Jadi, di dalam hukum-hukum dasar kimia itu yang perlu kita ketahui untuk hari ini itu ada 5. Yang pertama yaitu tentang hukum Lavoisier. Nah, hukum Lavoisier ini biasa disebut dengan hukum kekekalan massa. Kemudian yang kedua yaitu hukum Proust. Hukum Proust ini biasa disebut dengan hukum perbandingan tetap. Yang ketiga yaitu perbandingan berganda. Nah, perbandingan berganda ini biasa disebut dengan hukum Dalton. Yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, hukum Gay-Lussac ini merupakan hukum perbandingan volum.
Dan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu tentang hipotesis Avogadro. Nah, hipotesis Avogadro ini kurang lebih sama dengan hukum Gay-Lussac, jadi perbandingan volume. Jadi untuk yang pertama yaitu hukum Lavoisier. Tadi hukum Lavoisier itu kan hukum kekekalan massa ya. Jadi asal mulanya hukum kekekalan massa ini itu dicetuskan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Antoine Laurent Lavoisier. Dalam hal ini itu ia membakar merkuri cair berwarna putih dengan oksigen sampai dihasilkan merkuri oksida berwarna merah. Tak sampai di situ, kemudian ia memanaskan merkuri oksida sampai terbentuk merkuri cair berwarna putih dan menghasilkan oksigen juga. Nah, hasil penelitian ini, massa oksigen yang dibutuhkan pada proses pembakaran itu sama dengan massa oksigen yang terbentuk setelah merkuri oksida dipanaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya sebelum Lavoisier ini membakar merkuri cair, kan sudah diketahui nih massanya berapa. Kemudian dia bakar sampai menghasilkan merkuri oksida berwarna merah. Nah, merkuri oksida ini dibakar lagi sama si Lavoisier. Jadi menghasilkan merkuri cair berwarna putih dan oksigen. Nah, oksigennya sebelumnya itu sudah ditimbang, sebelum reaksi atau sebelum terjadi pembakaran itu ternyata hasilnya sama dengan oksigen setelah reaksi atau setelah pembakaran. Jadi, di sini Lavoisier memberikan kesimpulan bahwasanya massa total zat sebelum reaksi itu sama dengan massa total zat setelah reaksi. Di sini Ibu memberikan contoh besi. Jika kalian punya besi ya, besi itu ternyata kalian timbang nih, sebelumnya itu beratnya 21 gram, kemudian direaksikan dengan belerang sehingga membentuk 33 gram besi belerang. Nah, kemudian massa belerang yang bereaksi itu berapa? Seperti itu. Jadi kan ada 21 gram besi, kemudian ditambahkan dengan belerang menjadi 33 gram besi belerang. Jadi kan 33 gram campurannya. Kemudian jika kita melihat dari kesimpulan yang diberikan oleh Lavoisier bahwasanya massa zat sebelum reaksi dengan massa zat sesudah reaksi itu sama. Jadi kan di sini bisa dipikirkan terlebih dahulu ya sebelum Ibu kasih jawabannya. Jadi kalian bisa membayangkan terlebih dahulu seperti itu. 21 gram nih ditambah berapa? Nanti hasilnya menjadi 33 gram. Kan seperti itu ya. Jadi siapa yang bisa membayangkan? Siapa yang sudah bisa membayangkan? Siapa yang sudah bisa memberi gambaran? Mbak Isa atau Mas Jumadin bisa membayangkan atau belum? Bisa belum? Bisa kan? Jadi berapa massa belerang yang bereaksi? 12 gram, Bu. Kenapa bisa 12 gram, Mbak Isa? Soalnya dia dikurang, Bu. 33 dikurang 21, dapatlah hasilnya belerang 12 gram. Baiklah, kita cek dulu ya sama-sama. Nah, ternyata jawaban Mbak Isa benar. Jadi, massa besi ditambah massa belerang itu sama dengan massa besi belerang. Jadi, 21 gram ditambah berapa? Menjadi 33 gram. Ternyata hasilnya 12. Seperti itu. Bisa dipahami? Atau masih ada yang bingung? Jika masih bingung, bisa dipertanyakan dulu biar kita bahas satu persatu. Jelas Bu, bisa dilanjut aja Bu. Nah, baiklah untuk yang kedua yaitu hukum Proust.
Nah, hukum Proust ini merupakan hukum perbandingan tetap. Semalam ada yang udah belajar belum tentang hukum Proust? Belum, Bu. Nah, kalau gitu Ibu jelasin aja deh. Nah, hukum Proust ini atau hukum perbandingan tetap dicetuskan oleh ilmuwan Prancis bernama Joseph Louis Proust. Dalam hal ini, si Proust meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Penelitian ini itu dilaksanakan pada tahun 1799. Penelitian yang dilakukan oleh Proust membuktikan bahwasanya setiap senyawa itu tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Oleh karena itu, Proust memberikan kesimpulan, yaitu perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Nah, di sini Ibu ada contoh soalnya. Nah, di sini. Jika senyawa karbon dioksida atau CO2 dibentuk dari unsur karbon dan oksigen dengan perbandingan massa karbon dan oksigen adalah 3:8. Jika unsur karbon yang bereaksi itu 1,5 gram, tentukan massa oksigen yang bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk. Ada yang bisa membayangin nggak ini gimana maksud dari soalnya? Sepertinya bingung mungkin ya, maksudnya gimana sih Bu, kok bisa kayak gitu. Jadi kita bahas nih. Massa karbon banding massa oksigen itu menjadi massa karbon dioksida, di mana massa karbon tadi 3, kemudian oksigen 8, karbon dioksidanya 11, massa karbon itu sendiri 1,5 gram, maka berapa massa oksigen yang diperlukan dan berapa massa karbon dioksida yang terbentuk, seperti itu. Jadi massa oksigen yang diperlukan itu 8/3 dikali 1,5 gram, hasilnya itu 4 gram. Ada yang tahu dari mana angka 8, dari mana angka 3, dan dari mana angka 1,5 gramnya? Ada yang tahu? Coba bisa dijelaskan? Dari mana angka-angka itu didapatkan? 8-nya dari perbandingan massa oksigen, sedangkan 3 itu dari perbandingan massa karbon, Bu. Dan 1,5 merupakan massa dari karbonnya. Ya, benar. Jadi seperti itu ya cara menghitungnya. Cara menghitung massa oksigen yang diperlukan. Kemudian untuk massa karbon dioksida yang terbentuk juga sama. Jadi 11 dibagi 3 kemudian dikali dengan 1,5, hasilnya 5,5 gram. Jadi sebelum Ibu lanjut ke hukum Dalton ya, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Bu, silakan dilanjutkan. Baiklah, Ibu lanjutkan ya. Yang ketiga yaitu hukum Dalton. Nah, hukum Dalton ini merupakan hukum perbandingan berganda. Jika hukum Proust tadi hukum perbandingan apa ya, Mas, Mbak? Tetap, Bu. Ya, jadi hukum Dalton ini merupakan perbandingan berganda. Nah, seorang ilmuwan asal Inggris yang bernama John Dalton itu melakukan penelitian dengan membandingkan massa unsur-unsur pada beberapa senyawa. Contohnya itu karbon dan oksida nitrogen. Nah, senyawa yang digunakan adalah karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Didapatkan hasil perbandingan seperti di tabel. Jadi yang senyawa CO dan CO2 memiliki massa karbon masing-masing 1,2 gram. Kemudian massa oksigennya berbeda. Untuk karbon monoksida itu 1,6 gram, sedangkan karbon dioksida 3,2 gram. Jadi untuk perbandingan massa karbon dan massa oksigen untuk senyawa karbon monoksida 3:4, kemudian karbon dioksida memiliki perbandingan 3,8. Nah, dari mana 3,4 dan 3,8 ini?
Jadi, dalam 1,2 gram itu, jika kita bagi 4, maka hasilnya 3. Sedangkan 1,6, jika kita bagi 4, hasilnya itu 4. Seperti itu. Jadi, masanya itu diperkecil seperti itu ya. Yang 1,2 jika masih bisa dibagi, boleh dibagi. Jika tidak, juga tidak apa-apa. Seperti itu. Kemudian, Dalton memberikan kesimpulan jika suatu unsur dapat membentuk lebih dari suatu senyawa dengan salah satu massa unsur dibuat tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat yang sederhana. Seperti itu. Nah, di sini contohnya yaitu 2 buah senyawa oksida nitrogen NXOY yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen dengan komposisi sebagai berikut. Jika senyawa yang pertama itu massa nitrogen dalam gramnya 28, kemudian massa oksigen dalam gramnya itu 16, massa senyawa kedua, massa nitrogennya itu 28, kemudian oksigennya 48. Jadi massa nitrogennya kan dibuat sama nih, dibuat tetap. Maka nanti massa oksigennya merupakan bilangan bulat sederhana. Kan seperti itu ya, menurut teori dari Dalton yang dikemukakan oleh Dalton. Gitu. Jadi di sini bisa kalian lihat massa oksigen yang pertama itu 16 gram, kemudian massa oksigen yang kedua yaitu 48 gram. Jadi jika 16 itu 1, maka 48 itu sama dengan 16 dikali 3. Benar atau tidak? Jadi seperti itulah contoh dari hukum perbandingan berganda. Seperti itu. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Jelas Bu, bisa dilanjut. Sepertinya ini semuanya sudah belajar ya tadi malam ya. Jadi Ibu memberikan contoh sedikit aja langsung paham. Oke, baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu hukum Gay-Lussac. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, hukum Gay-Lussac merupakan hukum perbandingan volume. Hukum perbandingan volume ini dicetuskan oleh ilmuwan Prancis bernama Joseph Gay-Lussac. Gay-Lussac ini meneliti tentang volume gas dalam suatu reaksi kimia. Ia mengambil kesimpulan bahwasanya perubahan volume gas itu dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Jika pada suhu dan tekanan tertentu, 1 liter gas nitrogen bisa bereaksi dengan 3 liter gas hidrogen itu menghasilkan 2 liter gas amonia. Jadi bisa dilihat reaksinya ya, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Kemudian Gay-Lussac memberikan kesimpulan bahwasanya pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi merupakan bilangan bulat yang sederhana. Contohnya itu seperti ini. Jika 1 liter gas hidrogen bereaksi dengan 1 liter gas klorin, sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jika gas hidrogen yang direaksikan 5 liter, maka tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan. Nah, di sini diketahui bahwasanya volume hidrogen itu 1 liter, kemudian volume klorinnya itu 1 liter juga, dan dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida. Jadi jika gas hidrogen yang direaksikan itu 5 liter, berarti kan jika 1 liter gas hidrogen itu sama dengan 5 liter yang direaksikan, berarti volume dari klorinnya itu juga sama, karena gas hidrogen dibutuhkan 1 liter, gas klorin juga 1 liter, jadi 5:5. Kemudian kan tadi menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida, jadi 2 dikali 5 maka hasilnya 10. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
kelas, Bu. Oh, ini Mbak Isa kemana ya? Apa sinyalnya hilang atau? Sinyal, Bu, mungkin. Oh, jadi bisa dilanjut saja Mas Jumadin ya. Kita Bu. face to face nih belajarnya. Iya, Bu. Nah, kemudian yang kelima yaitu hipotesis Avogadro. Tadi Ibu sudah bilang bahwasanya hipotesis Avogadro itu sama dengan hukum apa tadi Mas Jumadin yang perbandingan volume? Nah, ya benar. Jadi di sini hipotesis Avogadro ini dicetuskan oleh ilmuwan Italia yang bernama Amadeo Avogadro. Nah, pada tahun 1811. Avogadro ini menyatakan bahwasanya partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Nah, dari pernyataan itu Avogadro berhasil menjelaskan hukum Gay-Lussac. Jadi, hukum Gay-Lussac tadi itu kan volumenya nih yang sama seperti itu. Jadi ini lebih dijelaskan lagi oleh Avogadro. Nah, Avogadro memiliki hipotesis bahwasanya pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas yang volumenya sama juga memiliki jumlah molekul yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Jika 2 liter gas nitrogen bereaksi dengan 4 liter gas oksigen membentuk 4 liter gas X, tentukan rumus molekul gas X. Nah, di sini kita misalkan dulu gas X itu merupakan NaOB, di mana dari molekul gas nitrogen dan gas oksigen akan kita cari dan kita simbolkan dengan A dan B. Maka didapatkan persamaan 2N2 ditambah 4O2. 2N2 ini koefisiennya didapatkan dari 2 liter gas nitrogen. Kemudian koefisien 4 dari gas oksigen itu didapatkan dari 4 liter gas oksigennya. Nah, jadi nanti akan membentuk 4NaOB seperti itu. Nah, di sini jumlah atom ruas kiri itu sama dengan jumlah atom ruas kanan. Jadi kan sama nih atomnya dari N-nya itu 1, kemudian O-nya itu juga sama seperti itu kan. Jadi dari N itu 2 dikali 2 sama dengan 4A seperti itu ya. Kemudian O 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Jadi perbandingan N berarti di sini O itu 8B ya tentunya. Jadi perbandingannya kan 4 dibanding 8. Bahwasanya tadi kita hukum Gay-Lussac itu kan. Jadi jika 4 itu tadi 1, 8 itu merupakan kelipatan 2 dari 4 ya, dari gas nitrogennya, maka rumus molekul X adalah NO2, di mana N itu 1 karena hasilnya 4, kemudian oksigennya itu 2 di mana hasilnya 8 dibagi 4 itu ada 2, seperti itu. Baiklah, dari sini paham tidak, Mas? Sejauh ini masih paham, Bu. Alhamdulillah. Jadi pembelajaran kita sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Jadi bisa dilanjut di WhatsApp group atau sebelum itu Mas bisa download dulu soal yang sudah Ibu berikan di Google Classroom untuk menambah pemahaman dari kalian ya. Jadi nanti jika sudah di-download kemudian dikerjakan, karena masih sisa banyak ya waktunya untuk pembelajaran kita hari ini. Kemudian jika sudah dikerjakan atau ada yang bingung, bisa ditanyakan di WhatsApp group seperti itu. Baiklah, kita tutup terlebih dahulu
perjumpaan kita hari ini. Terkurang dan terlebih Bu mohon maaf. Semoga ilmunya berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.